Setelah pertanyaan dari Shaka yang aneh itu, Valen tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana tidak, Shaka terus bertanya dari mana dia keluar. Dan tentunya pertanyaan itu sangat sulit untuk dijawab. Selamat ulang tahun cantik, gemoy dan ganteng. Semoga menjadi anak soleh dan solehah, tambah pinter dan disayang banyak orang. Ucap Mom Dena pada ketiga cucunya. Tak lupa kecupan singkat mendarat di masing-masing pipi cucu-cucunya itu. Makasih Oma cantik, hadiah Ana. Shakira tersenyum pada omanya, membuat Mom Dena tersenyum. Tenang saja, besok kita ke mall, Oma akan belikan apapun untuk kalian, cucu Oma yang manis. Balas Mom Dena membuat triplets S tersenyum senang mendengarnya. Kini giliran Ibu Rosalina yang memberikan ucapan selamat ulang tahun pada ketiga cucunya itu. Meski bukan anak Darel putranya, tapi Ibu Rosalina akan menganggap ketiga cucunya itu bagian dari keluarganya. Oma doakan semoga di usia kalian yang kedua tahun ini semakin banyak yang sayang sama cucu-cucu Oma. Pokoknya yang terbaik untuk kalian ya sayang. Ibu Rosalina mengucapkan doa dan harapannya untuk triplets S. Makasih Oma cantik, hadiah Ana. Kembali menanyakan hadiah dengan suara kompaknya. Ada dong, Oma udah punya 3 hadiah untuk cucu kesayangan Oma. Memberikan masing-masing hadiah pada ketiga cucunya. Ketiganya kompak membuka hadiah dari Ibu Rosalina dengan semangat. Wah, makasih Oma cantik. Shakila tersenyum senang mendapatkan hadiah gaun cantik. Gak kerasa ya udah 2 tahun aja nih keponakan aunty cantik ini. Udah gede ya, udah gak suka dicium lagi. Semoga bahagia selalu ya sayang. Taraf mengucapkan harapan terbaiknya untuk ketiga keponakan lucunya. Dan lagi-lagi jawaban triplets S adalah makasih ya aunty cantik, hadiahnya Ana. Valen menggelengkan kepalanya melihat tingkah ketiga anak-anaknya. Dia tidak sematre itu, tapi kenapa anak-anaknya sangat matre? Kak Shaka, Kak Kila dan Adek Kira duduk dulu ya. Kita tunggu Dedi sama Om Darel dulu, kata Valen. Ndak tiup lilin? Tanya Shakila. Tiup, tapi nanti aja nunggu Dedi sama Om Darel, kan biar barengan. Balas Valen. Oh, telus ini ndak mam? Kini giliran Shakira yang bertanya. Pasti dimakan dong, tapi nanti ya nunggu Dedi kan mau difoto keluarga dulu. Balas Valen lagi. Dedi sama omnya mana? Tanya Shaka. Lagi kerjakan, tunggu ya, kata Valen lagi. Oh jadi ndak mam? Tanya Shakira lagi. Membuat Valen yang mendengarnya gemas dan langsung mencubit hidung kecil sang putri. Udah ya, Mom mau bantu Oma sama aunty di dapur. Kira jangan mam dulu, nanti aja nunggu Dedi pulang ya, ucap Valen sambil berdiri. Oke Mom, sahut Shakira. Setelah anak-anaknya duduk, Valen pergi ke dapur untuk membantu Taraf dan kedua mertuanya yang sekarang tengah memasak. Membiarkan anak-anaknya bermain sebentar ditemani pengasuh, sedangkan Valen memilih membantu yang lainnya untuk menyiapkan makan siang. Sengaja mereka tidak memesan makanan di luar. Untuk acara spesial ulang tahun triplets S, Valen dan Bastian ingin berbeda dari ulang tahun anak orang kaya lainnya yang menghamburkan uang hanya untuk pesta, mengambil tema sederhana dengan membuat nasi kuning agar anak-anaknya terbiasa makanan sederhana. Mom, ini masih harus dikukus dulu, biar pulen dan enak, kata Valen. Oh, Mom pikir udah gini aja simple, ternyata enggak ya. Mom Dena tersenyum kikuk. Ini tempenya mau dipotong segede gimana, Kak? Tanya Taraf. Valen berjalan mendekati adik iparnya, lalu memberikan ukuran pemotongan untuk tempenya. Segini pas,
jadi kalau digoreng nanti nggak akan hancur tempenya. Balas Valen. Taraf hanya mangut-mangut kecil, dia memang harus banyak belajar memasak dari kakak iparnya itu. Nasi kuning, dengan tambahan telur yang diiris kecil-kecil, tempe orek, ayam goreng dan juga perkedel kentang. Enak, manis. Shakira yang mencolek sedikit krim coklat milik kakaknya langsung tersenyum. Ih, kira kok dimam sih, itu kan punya Kak Shaka. Shaka tidak terima donat yang memiliki krim coklat kesukaannya itu dicolek adiknya. Abisnya enak cih, maaf Kak. Shakira nyengir memperlihatkan giginya yang ompong. Shaka tidak menjawab, dia balik mencolek donat yang memakai krim vanila kesukaan adik bungsunya itu. Kak Shaka. Shakira melotot saat kakaknya balik membalasnya. Dek kira juga gitu, dah mam punya Kak Shaka. Ndak dikit. Mom bilang jangan mam, jangan mam. Shakila menengahi kedua saudaranya itu. Ndak mam kok, cuman colek. Shakira masih tidak bisa diam. Ketiga pengasuh bingung harus melakukan apa, jika dipisahkan tentu Shaka akan memberikan pukulan pada mereka. Apalagi anak laki-laki memang selalu memberikan perlawanan jika merasa terancam. Sampai akhirnya Shaka tiba-tiba mengambil donatnya, donat milik Shakira. Dan tentu melihat itu Shakira tidak tinggal diam dan mengambil donat milik kakaknya itu. Nakal ya, bilangin Dedi. Shakira menatap kakaknya tajam. Well, Dedi ndak akan malah kama aku, udah makan aja. Shaka nakal, dia tidak mendengarkan ucapan sang momi, dan malah memakan abis donatnya. Dan melihat itu Shakira tidak terima, dia ikut-ikutan makan donat milik kakaknya dengan ganas, membuat area sekitar meja itu berantakan dengan sisa-sisa donat yang berjatuhan. Tapi Shaka mengambil donat miliknya itu, hingga membuat Shakira kesal dan balik mengambil donat milik Shakila. Para pengasuh dibuat tertawa melihat tingkah kedua adik kakak itu, alih-alih memisahkan mereka hanya menonton seolah pertengkaran kecil antara adik kakak itu adalah sebuah tontonan. Lain dengan Shakila yang nampak santai berdiri di atas sofa, memberikan ekspresi wajah acuh saat melihat tingkah kedua adik dan kakaknya. Ih nakal-nakal ya, bilangin mom biar dicubit pipinya. Shakila melihat kedua kakaknya di atas sofa. Ndak nakal, indah ya kak. Shakira panik dan ingin menangis. Adek kira yang nakal, Kak Shaka ndak. Shaka tidak mau disalahkan, padahal di sini yang belepotan adalah dirinya. Kama-kama nakal, bilangin Dedi Momi, nakal nih. Kata Shakila lagi sambil melihat acuh dua saudaranya yang saling menyalahkan itu. Malam harinya sesuai dengan apa yang direncanakan, Valen dan Bastian terbangun di malam hari dan menyelinap masuk ke kamar anak-anaknya. Aku akan mengambil cake-nya, bangunkan mereka pelan-pelan, nanti mom terbangun. Kata Valen. Oke, tapi cium dulu. Dari tadi kau belum menciumku loh sayang. Bastian mengusap pipinya. Kap. Tidak mau drama Valen memberikan kecupan di pipi sang suami, tapi Bastian yang menyebalkan sekarang malah menunjuk bibirnya, meminta dicium di bagian itu. Nggak jadi nih kita bikin kejutannya. Jadi sayang, tapi cium dulu kan biar semangat. Valen mendengkus. Tidak bisa berdebat dengan suaminya, pada akhirnya melakukannya memberikan ciuman di beberapa titik yang ditunjuk oleh suaminya. Kado-kado ultah dari kerabat terdekat dan kado yang dibelinya sudah dipersiapkan di kamar anak-anaknya. Bastian benar-benar memberikan kejutan untuk ketiga malaikat kecilnya itu. Anak-anak, Dedi pulang. Bastian berucap sambil mengusap kepala ketiga malaikat kecilnya itu. Tadi dia tidak pulang tepat waktu,
tentu karena alasan yang masuk akal, yaitu membuat anak-anaknya bad mood karena di saat ultahnya tidak ada sang Dedi. Dedi. Shakira yang pertama bangun. Gadis kecil itu mengerejapkan matanya berkali-kali, sampai akhirnya dia benar-benar melihat dedinya yang tampan itu. "Oh, apa Indat?" Shakira menatap dedinya bingung. Wajah Shakira yang baru bangun tidur itu membuat Bastian gemas dan tidak bisa diam saja sebelum dia mendapatkan pipi gembulnya itu. Kap. Satu kecupan mendarat di pipi Shakira. "Mau bantu Dedi?" tanya Bastian. "Antu apa, Dat?" Shakira semakin bingung. "Tolong bantu Dedi buat bangunin Kak Shaka dan Kak Kila, kita tiup lilin sama-sama yuk," kata Bastian. Shakira yang bingung itu hanya melakukan apa yang diminta sang Dedi tanpa banyak bertanya. Membangunkan kedua kakaknya dengan suara teriakannya, dan ya. Kedua kakaknya itu terbangun karena teriakan Shakira yang cempreng dan sekarang keduanya melotot ke arahnya. "Kira, belicik ih nakal ya," Shakira berucap sambil menguap. "Iya ih, bilangin Momi ya nakal bikin cakit telinga Kak Shaka." Shaka ikut menimpali, tentunya dengan mata terpejam karena dia memang sangat mengantuk. "Ih, ndak nakal kok, diculu Dedi kan." Shakira meraba pipi kedua kakaknya agar Shakila dan Shaka cepat bangun dan melihat kejutan dari dedinya. "Ngantuk ih, nakal." Shakila kesal. "Buk." Shaka mendorong Shakira, yang membuat gadis kecil itu hampir terjatuh dan melihat itu Bastian melotot dan langsung memeluk putri bungsunya. "Kak Shaka nggak baik ya dorong adek Kira, kalian itu adik kakak jangan suka nyakitin saudara sendiri." Bastian memberi peringatan pada putra sulungnya. Mendengar itu Shaka membuka matanya. Alih-alih sedih diberi peringatan, Shaka malah melirik dedinya sinis karena semalam pulang telat, dan membuatnya menunggu lama. "Dedi ngapain?" tanya Shaka masih merajuk. Bastian menghela nafasnya panjang, dia melihat kedua kakak kembaran Shakira yang terlihat merajuk itu. Shakira yang tidak mau melihatnya, dan Shaka yang meliriknya dengan wajah sinis, lain dengan Shakira yang ada di pelukannya dengan senyuman manisnya. "Sudahlah, kalau tidak mau cake spesialnya buat Oma saja. Udah ya Dedi pergi aja mau tidur." Bastian pura-pura merajuk, dia menurunkan Shakira dan berjalan ke arah pintu kamarnya yang memang saling terhubung itu. Melihat dedinya pergi, Shakira menatap kedua kakaknya, dia langsung turun dan berlari mendekat dedinya. "Ndak boleh pergi, mau cake ikan lapel mau mam." Shakira memeluk kaki Bastian. Shakila dan Shaka melihat adiknya yang memeluk kaki sang Dedi, keduanya ikut turun dan berjalan mendekati dedinya. "Maaf Dat," ucap keduanya bersamaan. "Tidak apa, ayo rayakan ulang tahun berlima," ajak Bastian. "Oma enggak?" tanya Shakila. "Oma sudah tidur, ayo. Sini deketin Mom, kita bikin ulang tahun kalian semakin indah," ucap Valen yang tiba-tiba datang dengan membawa 3 cake spesial. "Asik, cake." Shakira sangat bersemangat karena sekarang ini perutnya sedang sakit, lebih tepatnya dia merasakan rasa lapar yang mengganggu. "Sebelum tiup lilin berdoa dulu ya," kata Valen lagi. "Oke Mom," sahut ketiganya kompak. Bastian melihat ketiga anaknya, tanpa terasa air matanya menetes. Tidak menyangka hidupnya yang semula dia bayangkan akan penuh dengan kesepiannya kini malah semakin berwarna. Dia bahagia memiliki Valen dan ketiga malaikat kecilnya, harta yang paling berharga di dalam kehidupannya, dan tidak akan ternilai harganya dari apapun di dunia ini. "Dat, ayo pimpin doa, jangan nangis dulu," kata Valen yang membuat Bastian langsung mengusap air matanya.
Kembali melirik anak-anaknya yang sedang tersenyum dengan cake spesial di piring yang ada di tangannya masing-masing. Ya Allah, semoga anak-anakku panjang umur, sehat selalu, semakin pintar dan menjadi anak yang soleh-solehah serta bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya di masa depan. Bastian mengucapkan harapan terbaiknya untuk anak-anaknya. Amin. Kompak Valen dan Triplets S. Cekalang boleh tiup? Tanya Shakira. Bentar, Dad, nyalain lilinnya dulu. Bastian mengambil korekan, lalu menyalakan lilinnya. Cekalang boleh? Kali ini ketiganya kompak bertanya. Dan Valen hanya menjawab dengan anggukan kepalanya saja. 1, 2, 3. Hup. Ketiganya kompak meniup lilinnya dengan semangat, dan setelah itu ketiganya tertawa kompak. Valen dan Bastian melihat tawa anak-anaknya dengan perasaan bahagia, haru dan rasa tak percaya jika pernikahan yang semula hanya karena kesalahan satu malamnya itu bisa merubah takdir keduanya. Dimulai susahnya menyatukan dua orang yang tidak saling mengenal dan dipaksa bersatu karena kembali dilibatkan dalam keadaan yang salah. Ego masing-masing yang saling menyakiti, hingga akhirnya keduanya bersatu kembali untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga yang lebih baik. Dalam perjalanan selama 3 tahun ini banyak sekali pelajaran yang bisa keduanya petik. Yaitu belajarlah menghargai seorang wanita, apapun alasannya jangan pernah mengikuti hawa nafsu karena itu akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Valen dan Bastian adalah salah satu contoh pasangan yang mungkin terbilang tidak ada kata manisnya. Dua karakter yang saling berlawanan dipaksa bersatu tentunya tidak mudah. Sikap Valentina yang barbar dan juga tidak suka ditindas mungkin mewakilkan penolakan dari diri seorang wanita yang lemah, sikap yang jarang ditemui dari cas peran para wanita lain yang selalu takut jika dihadapkan dengan masalah yang sama seperti Valentina. Dan untuk sikap Bastian yang arogan tapi memiliki jiwa yang manja mungkin itu mewakilkan diri seorang pria yang ingin disegani dalam segala hal. Dan jauh dari dalam dirinya dia ingin dipahami dalam berbagai hal, seperti hal-hal yang menurutnya simple tapi sebenarnya itu bisa membuatnya bahagia. Terima kasih telah membawa cahaya di kehidupanku, kehadiranmu tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi aku benar-benar ingin berterima kasih karena kehadiranmu membuatku tahu akan arti cinta dan keluarga. Valentina, aku mencintaimu. Aku tidak tahu akan seperti apa kehidupanku jika tanpa dirimu. Kesalahan dalam satu malam itu membuat aku mengenal dirimu. Banyak yang telah kita lalui bersama, dan aku benar-benar bahagia denganmu yang sekarang. Bastian, aku benar-benar mencintaimu. TAMAT